Aku, Rara, tinggal di sebuah desa kecil dekat kota Garut bersama suamiku, Jaya. Dia pria yang sangat praktis, selalu tenggelam dalam urusan perusahaan konstruksi keluarga kami. Rapat, telepon, perjalanan bisnis, baginya rumah hanyalah tempat untuk tidur. Sedangkan aku, hidupku sederhana, memasak, merawat rumah, dan sesekali bertemu dengan teman-teman di desa. Suatu sore, aku ngopi bersama Sari, teman yang pikirannya selalu melompat jauh ke depan. Dengan senyum misterius, dia bilang, "Rara, kalau kamu bosan, pelihara anjing besar saja. Buka mata kamu, deh." Aku cuma tersenyum, tapi kata-katanya terus terngiang di kepala. Seminggu kemudian, datanglah Max, anjing German Shepherd besar dengan mata tajam dan tubuh yang gagah, seperti beruang kecil. Malam pertama, aku duduk di ruang tamu, mengelus bulunya yang halus. Napas hangat dan dada berototnya membuatku merasa diperhatikan, sesuatu yang sudah lama tak kurasakan dari Jaya. Dia ngedumel waktu lihat aku bersama Max. "Buat apa bawa binatang buas itu ke sini?" Aku cuma jawab dengan senyum, biar ada yang nemenin aku. Setidaknya ada yang ngeliatin aku dengan serius. Dia cuma angkat bahu dan balik ke laptop. Aku pakai sweater rajut putih yang membungkus tubuhku dengan lembut, rok katun biru muda yang bikin aku leluasa bergerak, dan sepatu slip-on sederhana tapi nyaman. Kalung perak pemberian Jaya di ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 berkilau lembut di bawah lampu ruang tamu. Max jadi pusat duniaku. Tanpa sadar, aku mulai berubah. Diam, tarik napas dalam-dalam. Tapi siapa sangka, keputusan sederhana ini akan mengubah hidupku selamanya? Seiring minggu-minggu berlalu, aku dan Max jadi tak terpisahkan. Jaya makin tenggelam dalam pekerjaannya, jarang pulang tepat waktu, bahkan kadang lupa makan malam. Kekosongan itu perlahan terisi oleh kehadiran Max, raksasa berbulu hitam coklat yang lembut dan setia. Saat aku duduk di sofa, Max selalu melenturkan kaki besar dan meletakkan kepala beratnya di pangkuanku. Aku mulai pakai kaos longgar, kadang tanpa bra, dan celana pendek katun yang membuat aku merasa bebas, sesuatu yang aneh tapi menyenangkan di rumah sendiri. Kalung perak itu sudah kutaruh rapi di laci, seperti kenangan masa lalu yang tak lagi kuharapkan. Wajahku berubah, dari yang dulu pucat dan lelah menjadi merah alami, seolah ada api baru yang menyala dalam diriku. Mata ini mulai bersinar dengan sesuatu yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Suatu sore, Jaya pulang lebih awal. Jarang banget, sampai aku kaget. Pintu terbuka pelan, dia mencoba tak membuat suara. Dari kamar, terdengar suara tawa pelan dan sentuhan lembut. Aku sedang berbaring di ranjang, cuma mengenakan kaos pendek dan celana dalam renda biru muda, membelai Max dengan penuh kasih. Dia mengibaskan ekor, dan aku membisikkan kata-kata rahasia yang hanya kami mengerti. Jaya terdiam, wajahnya seperti melihat hantu. Tapi aku merasa bangga, karena untuk pertama kalinya, ada yang menatapku dengan penuh perhatian dan kasih sayang, sesuatu yang selama ini ku cari dari suamiku. Keesokan harinya, dia mencoba bicara. "Rara, kamu yakin dengan apa yang kamu lakukan ini?" Suaranya penuh kebingungan. Aku hanya tersenyum, tanpa menjawab. Jaya menghela napas dan kembali ke dunia kerjanya. Aku tahu, antara kami telah ada garis yang tak bisa ditarik kembali. Diam, tarik napas pelan. Tapi siapa sangka, Max bukan sekadar anjing. Dia adalah awal dari kisah yang takkan terlupakan. Hari-hari berikutnya bagiku seperti terbangun dari tidur panjang. Max menjadi bayangan yang selalu ada, selalu dekat. Saat aku menyiram tanaman di halaman belakang rumah kami di Garut, dia duduk setia di sampingku,
diam dan waspada seperti penjaga rahasia. Aku mengenakan gaun katun putih ringan bermotif bunga kecil warna biru, bahunya terbuka memperlihatkan kulit halus yang mulai kecoklatan terkena sinar matahari. Di kakiku, sandal tali tipis yang membuat kakiku terlihat jenjang dan menarik. Sinar matahari menyentuh kulitku hangat, membuatku merasa hidup seperti belum pernah sebelumnya. Jaya mengamati semuanya dari kejauhan. Dia tak lagi mengajakku makan malam atau bertanya bagaimana hariku. Sepertinya dunia dia sudah masuk ke dimensi lain, dan entah kenapa aku merasa lega. Suatu malam musim panas, saat desa sudah terlelap, Max tiba-tiba menggeram pelan di depan pintu kamar. Aku berdiri dan menatapnya, merasakan ada yang berbeda. Matanya yang biasanya coklat hangat kini menyala dengan warna kuning aneh, seperti mata makhluk lain. Aku tersenyum gugup, mendekat untuk mengelusnya. Dia memiringkan kepala, napas hangatnya menyentuh tanganku dengan lembut. Aku memakai tank top hitam yang membungkus tubuhku pas di bagian pinggang, dan rok kulit pendek yang membuat Max tampak sangat waspada. Mungkin dia juga suka gaya baruku yang sedikit berani ini. Kalung perak di leherku terasa lebih berat malam itu, seperti menyerap energi aneh yang tak bisa kujelaskan. Malam itu aku merasakan campuran takut dan rindu yang aneh, seolah Max bukan sekedar anjing biasa, melainkan rahasiaku yang paling gelap dan berharga. Keesokan harinya, Jaya mencoba bicara lagi. Rara, ini nggak bisa terus begini. Rumah ini bukan kandang anjing. Aku hanya tersenyum dan berkata, buatku, ini adalah tempat suci. Dia diam, tapi matanya penuh kemarahan dan kebingungan. Diam, tarik napas dalam. Siapa sangka, perasaanku untuk Max melampaui logika manusia, dan itu akan mengubah segalanya, untuk selamanya. Rumah kami mulai berubah jadi panggung diam penuh rahasia dan tatapan tersembunyi. Aku, Rara, mulai meninggalkan rutinitas istri pasif yang dulu kupakai seperti baju usang. Kini aku berjalan di dalam rumah dengan sweater longgar yang sesekali melorot di bahu, memperlihatkan kulit lembut dan bra rendah yang tak pernah dilihat Jaya. Kaki-kakiku dibalut kaos kaki tipis dan sepatu hak tinggi yang hanya kupakai saat dia pergi, karena, ya, siapa yang mau lihat aku berdandan kalau cuma untuk Max? Suatu sore yang hujan, aku memutuskan mengajak Max jalan-jalan ke hutan kecil dekat desa Cibatu. Langit kelabu membuat udara lebih sejuk, dan aku mengenakan mantel merah yang pas di pinggang, kontras dengan bulu hitam legam Max. Dia berjalan di sampingku, gagah dan waspada seperti pangeran anjing. Di tengah jalan, kami menemukan bangku batu tua yang ditutupi lumut. Aku duduk tanpa banyak pikir, mengelus Max dengan lembut. Dia menatap mataku, dan aku merasakan kehangatan yang bukan cuma dari udara dingin. Kamu memang sahabat terbaikku, Max, bisikku hampir tak terdengar. Malam itu di rumah, Jaya mencoba lagi mengajak bicara. Rara, kamu lebih sering sama anjing daripada sama aku, loh. Aku balas dengan senyum penuh arti, separuh nakal, separuh sedih. Mungkin dia lebih ngerti aku. Dia cuma diam, tapi ketegangan di antara kami makin membesar seperti badai yang siap meledak. Aku mengenakan piyama sutra ringan warna krem yang membungkus lekuk tubuhku dengan lembut. Max tidur di kakiku, seperti menyimpan rahasia kami berdua. Saat Jaya pergi tidur, aku mendengar langkah-langkah di koridor. Pelan, aku buka pintu kamar, dan Max menatap ke lorong, seolah menunggu seseorang. Tubuhku merinding. Diam, tarik napas. Malam itu aku sadar, tak ada hubungan manusia yang bisa menandingi apa yang aku rasakan untuk Max. Dan ternyata, Max menyimpan misteri yang belum aku siap ungkapkan. Hari-hari berjalan, dan sesuatu dalam diriku berubah setiap detiknya. Jaya makin menjauh, sementara Max makin dekat, seperti bayangan yang tak bisa kuhindari. Anjing besar itu,
dengan bulu mengkilap dan kaki besar yang kuat, jadi tempat aku mencurahkan semua rahasia dan kerinduanku. Aku merasa hidup kembali, diinginkan dengan cara yang sudah lama hilang. Suatu Sabtu pagi, aku memilih mengenakan blus satin warna merah anggur yang melekat indah di tubuhku, dan rok pensil hitam yang menonjolkan kaki jenjang dan berotot. Di kakiku, sepatu hak tinggi hitam yang membuat lantai dapur berdentang setiap kali aku melangkah, seolah memberitahu semua orang, lihat aku kembali. Jaya memandangku dengan campuran iri dan bingung, tak mampu mengerti magnetisme aneh antara aku dan Max. Ini sudah kelewatan, Rara, katanya dengan suara berusaha tegas tapi bergetar. Aku cuma tersenyum, merasa jantung berdegup kencang. Tatapannya yang berbeda malah memberiku keberanian yang tak kusangka. Malam itu, saat semua terlelap, aku duduk di lantai ruang tamu bersama Max. Cahaya api unggun dari perapian menari di wajah kami. Aku mengelus telinganya yang lembut, sementara dia menatapku dengan pengabdian yang membuatku lupa segalanya. Tiba-tiba, suara dari luar terdengar. Sebuah bayangan melintas di jendela. Max langsung bangkit, mata kuningnya menyala seperti lampu sorot di kegelapan. Ada siapa di sana? Aku berbisik. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Aku mengenakan gaun merah ketat dengan belahan paha yang menggoda dan rambutku tergerai bebas, sedikit bergelombang, seperti menantang malam dan siapapun yang berani mendekat. Max seolah menerima sisi beraniku itu sebagai miliknya juga. Jaya? Dia bingung. Aku sudah tak peduli. Dunia kami terbelah dua, dia yang jauh, dan aku dengan Max, tak terpisahkan. Diam, tarik napas. Malam itu adalah awal dari akhir, dan rahasia kami siap meledak kapan saja. Keesokan paginya, suasana rumah terasa seperti medan perang sunyi. Jaya menghindariku dengan tatapan kosong dan suara yang nyaris tak terdengar. Aku, Rara, merasa lebih kuat dari sebelumnya. Memakai blus sutra krem yang jatuh lembut membelai kulit halusku, dipadu rok midi hitam yang membentuk lekuk tubuhku sempurna, serta sepatu hak sedang yang elegan namun nyaman untuk menghadapi hari. Kalung perak pemberian Jaya kini berkilau dengan makna baru, seperti jimat yang menguatkanku di fase hidup yang berbeda ini. Max, setia seperti bayangan, mengikuti setiap langkahku di rumah, matanya yang coklat menatap penuh pengertian, seolah tahu isi pikiranku. Saat makan siang, keheningan hampir memekakkan telinga. Jaya akhirnya mencoba memecahnya. Rara, kita harus bicara. Begini terus nggak bisa. Aku tersenyum penuh teka-teki, menjawab, kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Jaya. Aku juga sedang belajar. Setelah dia pergi kerja, aku menutup semua jendela dan pintu, menciptakan ruang suci untukku dan Max. Aku mengenakan sweater rajut tipis yang jatuh sensual di tubuhku dan rok mini biru tua yang menonjolkan kaki-kaki kencang. Max berbaring di sampingku, napas hangatnya menyentuh kulitku. Malam itu, ketika desa sudah terlelap, aku mendengar bisikan dari koridor. Dengan hati-hati aku berdiri dan menemui Max yang menatap tajam ke pintu kamar. Tubuhku merinding, merasa ada sesuatu yang akan terjadi. Tiba-tiba, bayangan melintas di jendela. Max langsung berdiri, matanya menyala terang seperti senter di kegelapan. Siapa itu? Aku bertanya dengan suara bergetar. Tapi hanya keheningan yang menjawab. Diam, tarik napas. Aku tahu apapun yang akan datang akan mengubah segalanya. Max bukan sekadar anjing. Dia sesuatu yang lebih. Sesuatu yang aku siap hadapi. Tapi Jaya? Dia takkan pernah mengerti. Hari-hari berikutnya penuh dengan keheningan aneh antara aku dan Jaya. Dia tak lagi berusaha mengajak bicara, hanya menghindari pandanganku. Aku, Rara,
justru merasa hidup seperti belum pernah sebelumnya. Mengenakan gaun hitam ketat dengan potongan neckline yang halus, memperlihatkan kulit halus di dada dan kaki jenjangku yang terbalut stocking tipis. Sepatu hak tinggi membuatku merasa kuat, hampir tak terkalahkan. Max selalu mengikutiku seperti bayangan, waspada dan setia, menjadi tamengku dari dunia yang mulai terasa dingin. Suatu malam hujan deras, aku memutuskan berjalan-jalan keliling desa Cibatu. Kusambut Max dengan tali kekang, dia menarikku penuh semangat, ingin menjelajah dunia bersamaku. Hujan membasahi mantel merahku yang melekat di tubuh, memperlihatkan lekuk-lekuk yang selama ini tersembunyi. Rambut basah menempel di wajah, tapi sebuah senyum nakal terukir di bibirku. Jalanan sepi, lampu jalan berpendar kuning, menciptakan suasana magis. Saat berjalan pulang, aku menemukan Jaya duduk termenung di sofa, tatapannya kosong. Tanpa kata, dia bangkit dan meninggalkan rumah. Aku tersenyum, tahu ini saatku untuk bersinar. Aku mengenakan sweater rajut tipis, hampir tembus pandang, yang memperlihatkan lekuk tubuhku, dan rok kulit hitam pendek. Max berbaring di kakiku, matanya menatapku dengan penuh persetujuan. Tiba-tiba, dari loteng terdengar suara aneh. Dengan jantung berdebar, aku naik ke atas. Di sana, aku menemukan sebuah peti tua penuh foto-foto lama. Di setiap foto, aku muda dan tersenyum bersama anjing-anjing yang semuanya bernama Max. Diam, tarik napas. Aku sadar, Max bukan sekadar anjing. Dia bagian dari diriku, ikatan yang melintasi waktu, rahasia yang harus kutemui, apapun risikonya. Petinya di loteng berdebu tebal, tapi foto-foto di dalamnya masih terjaga rapi. Aku, Rara, duduk di lantai kayu usang sambil membuka satu persatu gambar itu dalam diam. Setiap foto menunjukkan aku bersama anjing berbeda, semuanya dengan mata tajam yang sama, dan semuanya bernama Max. Aku mengenakan sweater hangat yang terasa seperti pelukan, dipadu celana jeans lusuh, sempurna untuk hari penuh penemuan ini. Saat melihat foto di mana aku tersenyum dekat seekor German Shepherd besar, tubuhku merinding, seolah masa lalu sedang berbicara padaku, memanggilku ke sesuatu yang belum kusadari sepenuhnya. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di koridor. Max langsung berdiri, telinganya tegak dan menggeram pelan. Aku cepat-cepat mengenakan cardigan panjang dan selendang ringan, merasakan dinginnya malam masuk lewat jendela yang sedikit terbuka. Jaya masuk ke loteng dengan wajah lelah dan penuh kekhawatiran. Rara, apa yang kamu lakukan di sini? Suaranya bergetar. Aku mencari jawaban, jawabku tanpa melepas pandangan dari foto-foto itu. Dia menggelengkan kepala tak percaya dan pergi tanpa berkata lebih banyak. Malam itu, angin bertiup kencang di luar, dan aku merasakan beban masa lalu menyelimuti tubuhku. Max berbaring di sisiku, napas hangatnya menenangkan. Aku tahu kami terikat oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kukira. Aku mengenakan gaun satin biru tua yang jatuh lembut membalut tubuhku, dan cahaya api unggun membuat kain itu berkilau halus. Diam, tarik napas. Tapi masa lalu menyimpan misteri gelap. Aku akan segera tahu bahwa Max bukan cuma anjing, tapi kunci dari sebuah kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berat, penuh rahasia yang belum terungkap. Aku, Rara, merasakan detak jantung yang cepat, mengenakan setelan linen putih yang ringan dan sejuk, kontras dengan badai yang berkecamuk di dalam diriku. Sandal sederhana di kakiku, tapi mataku penuh tekad dan keyakinan. Jaya menghindariku, jarak di antara kami terasa seperti jurang yang tak bisa dijembatani. Dia tak mengerti wanita yang aku jadi, atau ikatan aneh yang menyatukan aku dan Max. Suatu sore, saat matahari mulai terbenam di balik perbukitan Garut, aku mendengar suara gaduh dari halaman belakang. Berlari keluar,
aku melihat Max bertarung dengan bayangan yang sulit dimengerti. Bulu hitamnya berdiri, matanya kuning menyala di kegelapan, dan geramannya mengancam. Aku mengenakan blus sutra merah dengan potongan halus di leher dan rok hitam ketat yang menonjolkan lekuk tubuhku. Max berhenti sejenak, menatapku seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Malam itu, Jaya menghadapiku untuk terakhir kali. Rara, ini bukan hidup. Pilih aku atau anjing itu. Aku tersenyum dingin dan penuh tekad. Aku sudah memilih. Dia pergi meninggalkan rumah, meninggalkan kekosongan yang tak lagi kurasakan. Diam, tarik napas. Aku tahu apa yang akan datang tak bisa dihindari. Max, rahasia kami, ikatan ini akan meledak menjadi kebenaran yang bahkan aku tak bisa kendalikan. Mungkin inilah awal dari takdirku yang sesungguhnya. Malam itu menjadi titik akhir sekaligus awal dari sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku, Rara, berdiri sendiri di rumah sunyi di desa Cibatu, mengenakan gaun beludru hitam yang membalut tubuhku dengan pas, belahan di paha mengundang imajinasi tanpa kata. Suara sepatu hak tinggiku bergema di lantai kayu saat aku berjalan pelan di ruang tamu. Max berdiri di sisiku, sosoknya gagah dan mata kuningnya bersinar di remang-remang, seperti dua lentera yang menuntun di tengah kegelapan malam. Tiba-tiba, dari halaman belakang terdengar suara langkah kaki. Aku membuka pintu perlahan dan melihat sosok berkerudung menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan sebuah kalung anjing tua dengan nama Max terukir di sana. Jantungku berdegup kencang saat Max maju, menggeram dengan ganas. Beberapa hari kemudian, desas-desus mulai menyebar di desa, orang-orang hilang, suara anjing menggonggong di malam hari, tulang-tulang ditemukan di depan pintu rumah. Polisi menyelidiki, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan hubungan aneh antara masa lalu dan sekarang. Suatu hari, aku menerima surat tanpa nama, berisi liontin kecil dengan sehelai bulu hitam dan pesan samar, Max tak pernah mati. Dia menunggumu. Malam itu, aku mengenakan mantel wol tebal dengan syal merah yang melingkar di leher, menyadari bahwa ceritaku jauh dari selesai. Diam, tarik napas. Misteri Max terus berlanjut. Dan aku tahu, untuk mengungkap kebenaran, aku harus menghadapi bayangan yang lebih gelap daripada yang pernah kubayangkan. Kisah sebenarnya baru saja dimulai.